Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, ajaibnya peristiwa besar yang terjadi ini mampu merubah nasib hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the star, ada two of swords, ada six of wands, ada five of cups, dan di sini juga ada eight of pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada the star di sini. Ini seperti sesuatu hal yang kayak impian ya, harapan. Ada salah satu dari apa yang menjadi doa kamu yang akan bisa benar-benar kamu wujudkan, terwujud nyata. Atau bahkan sesuatu hal yang kamu anggap nggak mungkin, mustahil. Tapi ternyata mukjizat, keajaiban itu ada, benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Atau yang akan kamu dapatkan ini nantinya benar-benar nggak kebayang ya, nggak pernah terduga, atau melebihi dari ekspektasi kamu selama ini. Karena mungkin ada sebagian kamu yang kayaknya takut bermimpi ya, takut bermimpi karena merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak berani bermimpi karena kamu tahu kamu tidak punya kemampuan untuk bisa mewujudkannya. Tapi ternyata di sini kayak ada keberuntungan ya, ada jalannya, ada yang digariskan atau yang ditakdirkan untuk kamu. Tentunya ini juga ada perjuangannya ya, ada sesuatu hal yang kamu lakukan. Kamu melakukan sesuatu tetapi mungkin nggak banyak terlalu tinggi harapannya. Kamu nggak berani punya harapan yang tinggi karena ada ketakutan semua itu nggak akan bisa terwujud. Jadi kamu takut sakit, makanya kamu nggak berani bermimpi. Entah itu tentang perubahan dalam hidup, finansial, pekerjaan, atau hubungan. Tapi pada akhirnya apa yang menjadi doa kamu, salah satu yang menjadi doa kamu itu yang akan bisa kamu wujudkan. Bisa ketemu dengan seseorang, atau mungkin ada sebagian kamu yang cukup lama dalam penantian ya, penantian seseorang karena sudah cukup lama dalam kesendirian. Ada juga, tapi ada juga yang mungkin sebagian kamu belum pengen punya hubungan, pengen sendiri. Ada juga, apapun pilihan kamu, tentunya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tapi di sini saya melihat perubahan itu adalah tentang kebahagiaan ya, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Dimana kamu merasa ternyata Tuhan sayang sama kamu. Ternyata di sebalik banyak hal yang terjadi dulu, ternyata ada kebahagiaan untuk kamu. Itu yang terpenting.
rasa nyaman, rasa damai, rasa tenang dalam jiwa kamu. Karena nggak dipungkiri ya, ada kegagalan dulunya dalam hidup, tak itu kegagalan dalam rumah tangga, atau mungkin kegagalan dalam karir, pekerjaan, atau dalam usaha. Tapi ternyata di sebalik semua itu ya ada hikmahnya, ada sesuatu hal yang terbaik yang akan kamu dapatkan. Artinya mungkin sebelum kamu mendapatkan sesuatu hal yang baik, mental kamu harus ditempa dulu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi selalu punya alasannya kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu. Di sini juga ada two of swords. Saya melihat di sini ini tentang sebuah pilihan ya. Pastinya setiap kita pernah dihadapkan dengan beberapa pilihan, atau dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Karena mungkin terlihat sama baiknya, jadi pernah bingung dalam memilih, entah itu dalam memilih pekerjaan, atau memutuskan sesuatu hal, atau mungkin ada orang yang mendekat. Tapi di sini kamu sudah lebih bijak, itu yang saya lihat. Kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih selektif, kamu nggak mau asal-asalan lagi. Oke, kamu sudah lebih melihat ke depan ya tentang tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu capai, tidak semata-mata untuk saat ini saja, tetapi untuk kedepannya. Artinya kamu sudah lebih bijak dan sudah lebih dewasa. Tidak lagi melihat sesuatu itu dari sisi luarnya saja, tetapi lebih melihat ke dalam. Oke, lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin dalam suatu permasalahan ya, kamu tidak berfokus kepada masalahnya, tapi kamu berfokus kepada bagaimana cara kamu untuk bisa menyelesaikannya. Ya artinya tidak mungkin-mungkit, tidak mungkin-mungkit apa yang pernah terjadi dulunya. Oke, entah itu tentang sebuah kesalahan, entah itu tentang sebuah penyesalan, apapun. Karena setiap kita pasti pernah ya melakukan kesalahan yang buat kita dalam penyesalan. Jadi kamu nggak mau ungkit-ungkit itu, tapi kamu berusaha untuk maju, selesaikan masalah dan kembali maju melangkah. Yang lalu ya udah biarkan berlalu. Cukup jadikan pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Di sini ada Six of Wands. Saya melihat ya, ada ya sebagian kamu yang merasa entah itu dalam lingkungan sosial, atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan, atau circle pertemanan, merasa ya mungkin tidak dianggap, tidak didengar, atau diabaikan karena situasi kamu atau kondisi kamu yang mungkin di bawah mereka ya. Jadi merasa diremehkan lah. Oke, ada sebagian kamu yang merasa seperti itu. Tetapi itu tadi ya, keadaan bisa saja berbalik. Roda kehidupan selalu berputar. Jadi saya merasa tidak akan selamanya kamu berada di posisi ini. Akan ada saatnya kamu menunjukkan kehebatan kamu. Kamu menunjukkan siapa diri kamu. Ya mungkin selama ini kamu diam ya. Bukan berarti membanggakan, tapi lebih kepada pembuktian kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang pernah meremehkan kamu. Itu sih, bukan berarti menyombongkan diri, bukan berarti ego, bukan. Tetapi itu adalah bentuk penghargaan kepada diri kamu sendiri untuk tidak lagi diremehkan dan diabaikan. Karena di sini ya kamu punya potensi, kamu punya kemampuan untuk bisa kamu buktikan. Jadi itulah kehidupannya. Itu juga bisa dikatakan sebuah mukjizat dan merubah nasib kamu yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi saat ini bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Jadi semua bisa saja terjadi. Semua bisa saja, hal yang kamu rasa tidak mungkin bisa saja menjadi kenyataan. Hal yang mustahil sekalipun. Itulah kehidupan terkadang penuh dengan kejutan, penuh dengan apa ya, kayak hal-hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Oke. Ada Five of Cups. Di sini saya melihat ini tentang ada yang sebagian kamu kayak larut ya dalam kesedihan, kayak nggak percaya diri, kayak insecure dengan keadaan kamu saat ini, kayak menarik diri dari lingkungan. Jangankan mungkin teman ya, keluarga sendiri juga kayak menjauh dari kamu karena keadaan kamu. Ada juga yang seperti itu. Ada kesedihan yang kamu rasakan yang sangat mendalam. Merasa nggak punya siapa-siapa, merasa nggak ada teman untuk berbagi karena keadaan kamu yang mungkin penuh dengan penderitaan, kesulitan, finansial yang sedang terpuruk. Ada sebagian kamu yang merasakan seperti itu. Tapi kembali lagi,
Oke, di sini nggak ada yang nggak mungkin. Selagi kamu masih berpikir positif, berprasangka baik ya, meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu mengubah apa yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi setidaknya pikiran positif ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Ya mungkin untuk lebih meng-cut orang-orang yang pernah meremehkan kamu, menjauh dari orang-orang yang nambah-nambah masalah dalam hidup kamu ya. Jadi saat ini kamu berfokus kepada diri kamu, kebahagiaan kamu, ketenangan kamu ya. Udah menjauh dari sesuatu hal yang toksik, sesuatu hal yang penuh dengan kepura-puraan, sesuatu hal yang bertopeng. Itu artinya ya mungkin di depan kamu baik, tetapi di belakang kamu malah sebaliknya. Ada yang seperti itu. Di sini ada Eight of Pentacle dan saya melihat ya kayak keberuntungan itu ya, keberuntungan yang akan ada di tangan kamu. Ya memang sepertinya ini sudah ditakdirkan ya, atau bahkan sudah digariskan dalam kehidupan kamu. Sebelum kamu mendapatkan sesuatu hal terbaik, terkadang kamu dipertemukan dulu dengan sesuatu hal yang memang tidak baik atau toksik atau manipulatif. Jadi untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik itu kayaknya mental kamu harus diuji dulu, harus ditempa dulu. Tapi saya yakin kamu punya energi yang positif, oke, aura yang baik ya, untuk bisa menjalani semua itu, untuk bisa melewati proses, untuk tidak akan berhenti sebelum kamu sampai ke tujuan kamu. Itu yang terpenting. Oke, kita lanjut. Di sini ada The Great Gathering, ada Like Your Life, di sini ada Play, ada Protection, dan di sini ada Prestige. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini jangan pernah merasa sendiri ya, karena saya melihat ada yang sayang kok sama kamu, ada yang peduli kok sama kamu. Jadi tetap buka hati, tetap buka diri, rasakan yang pastinya keluarga kamu akan terus berada di samping kamu ya. Tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, ada yang benar-benar sayang sama kamu. Jadi jangan merasa sendiri menghadapi apapun ujian atau cobaan dalam kehidupan kamu, entah itu teman yang baik, sahabat yang baik untuk kamu. Artinya jangan pernah merasa sendiri, karena di sini benar-benar ada orang yang sayang sama kamu. Jadi lebih terbuka aja ya, lebih terbuka, lebih merasakan, lebih sensitif bahwa ada yang sayang sama kamu, meski apapun ujian dalam kehidupan kamu. Dan memang untuk bisa mendapatkan sebuah perubahan, pastikan kamu dulu berubah ya. Kamu harus mampu untuk merubah diri kamu. Tentunya jadi lebih baik ya, lebih berpikir positif, lebih berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Karena pastinya semua yang menimpa kamu, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Nggak ada yang percuma, nggak ada yang sia-sia juga di sini. Oke, jadi tumbuhkan kepercayaan dalam diri kamu ya, bahwa yang terjadi ini ya memang sudah digariskan, dan yakin semua akan terlewati. Dan yakin kamu akan benar-benar bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik ya. Saat ini kamu sudah berani untuk berproses ya. Mungkin sebelumnya kamu masih takut-takut ya, masih ragu-ragu, masih penuh dengan pertimbangan karena takut salah, takut menyesal. Itu wajar ya, sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai terus-terusan, jangan sampai larut dalam ketakutan. Oke, kamu harus tumbuhkan kepercayaan di diri kamu, harus jujur juga terhadap diri kamu. Sebenarnya apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu miliki. Jadi jangan ada kepura-puraan lagi. Oke, jangan berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Jangan memilih cara yang instan, karena biasanya cara-cara yang instan itu nggak akan bertahan lama ya. Tetapi kalau jika kamu memilih untuk berproses, untuk
mampu melewati setiap apapun rintangannya, kamu akan lebih bisa melindungi, kamu akan lebih bisa menjaga, kamu lebih bisa menghargai apa yang akan kamu miliki nanti, karena kamu tahu prosesnya nggak mudah. Ada perjuangan di sini, ada pengorbanan di sini, ada kesabaran di sini. Baik itu dalam sebuah hubungan, pekerjaan, usaha. Artinya semua itu adalah demi perbaikan dalam kehidupan kamu. Intinya di sini ya mungkin kamu menutup diri dari orang-orang yang kamu anggap nggak baik ya. Artinya perlindungan, protection, perlindungan dari orang-orang yang bisa saja kamu pernah dimanfaatkan, kamu pernah ditipu, kamu pernah ditinggalin di saat sayang-sayangnya, atau kamu pernah ditinggalin demi seseorang yang dianggap lebih baik. Artinya pernah ada pengkhianatan di sini. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu jadi lebih bijak dan dewasa untuk tidak salah dalam memilih apapun, baik tentang memilih pasangan, memilih pertemanan, atau mungkin partner. Karena mungkin ada yang membuat kamu di sini tertipu ya. Jadi ini adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk tidak salah dalam langkah apapun yang akan kamu ambil. Karena apa ya? Kamu sudah lebih menyadari di sini. Kamu menyadari bahwa dalam hidup itu selalu ada aja ya yang terjadi, kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada yang bikin kamu sedih, tapi terkadang ada juga yang bikin kamu bahagia. Itulah hidup, terkadang ada naik turunnya, ada ada gagalnya. Tetapi saya yakin kamu punya mental yang kuat, mental yang cukup terasa setelah apapun yang terjadi menimpa kehidupan kamu. Dan saya melihat kamu tahu ya arah kamu mau kemana. Kamu tidak mau menjadi seseorang yang kehilangan arah, yang nggak tahu mau ngapain. Meski pernah ada gagal dulunya, tetapi setidaknya kamu punya tujuan. Kamu punya tujuan, kamu punya visi, punya misi terhadap hidup kamu untuk kedepannya. Artinya kamu sudah lebih mempersiapkan masa depan kamu. Tidak lagi asal-asalan terhadap apapun dalam kehidupan kamu, baik dalam memilih pasangan, pertemanan, atau apapun. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, menghadapi apapun ujiannya, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.